Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang gaya kepemimpinan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama simak apa itu gaya kepemimpinan. Definisi gaya kepemimpinan menurut Muhammad Busrom adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten diperankan oleh pemimpin ketika mengaruhi anggota kelompoknya. Jadi yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan itu merupakan bagaimana seorang pemimpin memimpin karyawannya atau bawahannya. Apakah dalam memimpin mereka itu si pemimpin tersebut menggunakan gaya kepemimpinan yang baik atau tidak baik, gitu. Nah, biar kita tahu lebih lanjut, mari kita simak ada berapa macam gaya kepemimpinan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba untuk membahas 3 macam gaya kepemimpinan. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan Ohio State University. Nah, teori ini itu merupakan teori paling tua yang tercipta dari hasil studi J.K. Hemphill yang mengumpulkan 1.800 butir pertanyaan yang melukiskan perilaku kepemimpinan di Ohio State University. Hemphill dan rekannya A. Econs menyortirnya menjadi 150 butir pertanyaan dan dipergunakan untuk menyusun set kuesioner yang dinamai Leadership Behavior Description Questionnaire atau disingkat LBDQ. Nah, LBDQ ini didasarkan pada 2 buah dimensi. Yang pertama itu adalah consideration dimension atau dimensi perhatian terhadap bawahan dan initiating structure dimension atau dimensi perhatian terhadap tugas. Dimensi consideration dimension itu merupakan tinggi rendahnya pemimpin bertindak dan berperilaku dengan pola yang bersahabat dan mendukung, seperti menunjukkan perhatian terhadap bawahannya dan memperhatikan kesejahteraannya. Indikatornya itu yang pertama ada membantu bawahan dalam menyelesaikan pelaksanaan tugas, kemudian memberikan atau menyediakan waktu kepada bawahan untuk mendengarkan ataupun mendiskusikan permasalahan dan keluhan yang sedang dialami oleh bawahannya tersebut. Kemudian pemimpin ini juga mau menerima saran yang diberikan oleh bawahannya. Kemudian dia dapat memperlakukan semua bawahannya itu secara sama dan merata tanpa adanya diskriminasi atau banding-membanding. Dan yang terakhir itu, pemimpin memperhatikan kesejahteraan para bawahannya. Jadi, mereka itu memperhatikan apakah bawahan ini sudah sejahtera hidupnya atau belum. Nah, selanjutnya itu ada dimensi initiating structure. Kalau dimensi ini, teman-teman, lebih mencerminkan tinggi rendahnya pemimpin mendefinisikan dan menstrukturisasi dan menentukan peran bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikatornya itu yang pertama, memberikan kritik terhadap bawahannya bila bawahannya ini malas dan tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan itu secara tepat waktu. Nah, kemudian memberikan tugas secara rinci kepada bawahannya. Jadi ketika pemimpin ini memberikan tugas, yaitu memberikan tugasnya secara rinci. Jadi nantinya karyawannya ini atau bawahannya ini dapat mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal. Kemudian itu mengingatkan bawahan untuk selalu taat dan mengikuti prosedur standar kerja dan kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemimpin juga mengkoordinasi dan meninjau pekerjaan bawahan secara ketat. Dan yang terakhir, pemimpin juga menentukan target. Dari kedua dimensi tersebut, teman-teman dapat dikombinasikan jadi 4 jenis pola perilaku. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada pemimpin yang memperhatikan bawahannya, tapi perhatiannya itu rendah, sedangkan perhatiannya terhadap tugas itu tinggi. Nah, ini dinamai high consideration and low initiating structure. Yang kedua, pemimpin yang perhatiannya terhadap tugas dan perhatiannya terhadap bawahan rendah.
ini dinamakan low initiating structure dan low consideration. Yang ketiga, pemimpin yang perhatiannya terhadap bawahan dan terhadap tugas itu tinggi. Ini disebut high initiating structure and high consideration. Dan yang terakhir itu, pemimpin yang perhatiannya terhadap tugasnya itu tinggi dan perhatiannya terhadap bawahan rendah. Ini dinamakan high initiating structure and low consideration. Nah, kita lanjut ke gaya kepemimpinan yang kedua. Gaya kepemimpinan yang kedua ini merupakan gaya kepemimpinan University of Michigan. Kenapa? Kok bisa disebut gaya kepemimpinan University of Michigan? Jadi, saat itu tahun 1946, Francis Likert dia mendirikan Institute of Social Research di University of Michigan. Nah, di bawah institusi ini dilakukan sebuah studi tentang kepemimpinan. Studi awalnya dilakukan terhadap karyawan administrasi di perusahaan asuransi besar. Instrumen yang dipergunakan sama seperti gaya kepemimpinan University of Ohio, hanya saja ditambah dengan wawancara. Nah, kemudian penelitian ini disimpulkan oleh Likert untuk menentukan bagaimana pemimpin itu efektif atau tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil penelitian ini itu dibagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama ada task-oriented behavior atau perilaku berorientasi pada tugas. Nah, manajer atau pemimpin itu mengkonsentrasikan dirinya pada fungsi perilaku ketugasan, seperti perencanaan, penschedulan, mengkoordinasi aktivitas bawahan, menyediakan sumber-sumber dan bantuan teknis yang diperlukan oleh bawahannya. Nah, yang kedua itu relationship oriented behavior atau perilaku berorientasi pada hubungan. Di sini manajer atau pemimpin itu memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia. Mereka itu sopan dan mendukung bawahannya. Kemudian mereka juga berupaya untuk memahami permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh bawahannya ini. Di samping itu, mereka juga akan menerima saran dari bawahannya dan mensubversi secara longgar. Nah, dari hasil studinya, Likert ini kemudian merumuskan bahwa gaya manajemen atau kepemimpinan merupakan kontinum dari sistem 1 sampai sistem 4. Nah, kita bahas sama-sama ya, teman-teman. Jadi, yang sistem 1 itu merupakan otoritatif eksploitatif. Eksploitatif autoratif. Ya, yang pertama itu berorientasi pada tugas yang terstruktur tinggi dan tidak percaya kepada para pegawai. Yang kedua, otoriter. Pembuatan keputusan itu dilakukan oleh manajemen puncak dan diturunkan melalui rantai komando, serta tidak mengikut sertakan para pegawai dalam pembuatan keputusannya. Jadi manajer atau pemimpin ini dia hanya membuat aturan berdasarkan dirinya sendiri tanpa menerima saran dari bawahan-bawahannya. Dan yang terakhir itu para pegawai di manajemen ini dengan cara menakut-nakuti hukuman dan sering dengan memberikan imbalan. Kepuasan kebutuhan pegawai pada level fisik dan keamanan. Yang kedua itu sistem otoritatif bijak. Jadi pemimpin ini memiliki kepercayaan terhadap bawahannya yang rendah, seperti tuan terhadap budaknya. Kemudian, sebagian besar keputusan mengenai tujuan organisasi dilakukan oleh manajemen puncak, tetapi keputusan operasional diberikan kepada level manajemen bawah yang ditunjuk. Yang ketiga, untuk memotivasi pegawai digunakan imbalan dan hukuman yang potensial. Dan yang keempat itu interaksi antara manajemen dan pegawai dalam situasi manajemen merendahkan pegawai dan pegawai dalam situasi yang ketakutan. Sistem yang ketiga itu sistem konsultatif. Jadi manajemen mempunyai kepercayaan besar kepada para pegawainya, tetapi kepercayaan ini tidak sepenuhnya diberikan. Yang kedua, kebijakan umum dan keputusan dasar ditentukan di manajemen puncak, akan tetapi para pegawai diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan khusus mengenai operasional pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi dua arah melalui hierarki organisasi.
Yang keempat, untuk memotivasi para pegawai digunakan imbalan dan kadang-kadang hukuman serta mengikutsertakan mereka dalam kegiatan. Dan yang terakhir, proses pengontrolan pekerjaan diberikan ke level manajemen bawah. Nah, yang terakhir itu adalah sistem partisipatif demokratif. Jadi manajemen mempunyai kepercayaan yang penuh kepada para pegawainya. Kemudian pembuatan keputusan juga didistribusikan sepenuhnya ke seluruh level organisasi. Dan komunikasi berlangsung dua arah, secara vertikal maupun secara horizontal. Para pegawai juga dimotivasi melalui partisipasi dan ikut serta dalam menentukan imbalan ekonomi, menentukan tujuan, memperbaiki metode, dan menilai pencapaian tujuan. Hubungan antara manajemen dan para pegawai sangat erat dan bersahabat serta saling percaya. Nah, terakhir, tanggung jawab pengontrolan diserahkan kepada unit yang paling rendah. Nah, yang terakhir ini gaya kepemimpinan managerial grid. Gaya kepemimpinan ini digagas oleh Robert R. Black yang mengembangkan teorinya bersama dengan rekannya Jens Riegel-Mouton, kemudian disempurnakan bersama Anna Adams Mackensen. Teori ini lebih rumit karena banyaknya dimensi. Ada dua istilah di dalamnya, yaitu leadership styles atau gaya kepemimpinan dan management styles atau gaya manajemen. Nah, teori ini disusun berdasarkan asumsi bahwa kepemimpinan seorang pemimpin ditentukan oleh dua dimensi, yaitu concern for people atau memperhatikan orang dan concern for result. Nah, result ini tuh produk ya teman-teman, jadi memperhatikan hasil produksinya. Bedanya apa? Jadi, untuk concern for people atau memperhatikan orang itu, manajer itu memiliki perhatian dan membantu bawahannya atau pengikutnya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Indikator dari dimensi ini yang pertama, yang itu derajat komitmen menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pertanggungjawaban lebih berdasarkan kepada kepercayaan daripada kepatuhan. Kemudian percaya diri pada nilai individual dan mengembangkan dan mempertahankan kondisi kerja serta mempertahankan kesamaan upah dan benefit. Nah, kalau concern for result atau produk ini teman-teman merupakan seberapa tinggi manajer atau pemimpin memperhatikan pencapaian hubungan baik dan pertemanan dengan teman sekerja, produksi atau hasil. Nah, indikatornya itu ada tiga. Yang pertama, perhatian terhadap kuantitas dan kualitas produksi, serta menyelesaikan target tepat waktu. Yang kedua, jumlah penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk baru. Dan yang ketiga itu beban kerja dan efisiensi dalam proses produksi. Oke teman-teman, jadi tadi adalah definisi gaya kepemimpinan dan tiga jenis gaya kepemimpinan yang sudah saya jelaskan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Dadah.